Tabe sampun. Halo rencang bahasa. Seperti yang kita ketahui bahwasanya bahasa dan sastra Indonesia merupakan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Oleh karena itu, penggunaan bahasa dan sastra Indonesia dalam keseharian kita merupakan sebuah kewajiban. Penggunaan bahasa dan sastra Indonesia dalam kehidupan kita sehari-hari dapat kita laksanakan dalam kesempatan atau dalam ranah apapun. Salah satunya melalui kanal media sosial yang merupakan kanal interaksi digital yang populer saat ini. Bagaimana cara kita melestarikan atau mengimplementasikan bahasa dan sastra Indonesia melalui media sosial? Ikuti video ini sampai akhir ya. Langkah yang pertama adalah ubah pola pikir kita mengenai penggunaan bahasa dan sastra Indonesia. Seringkali kita merasa bahwasanya menggunakan bahasa dan mengolah sastra Indonesia merupakan suatu hal yang kuno atau ketinggalan zaman. Tapi rencang bahasa tahu bahwasanya bahasa Indonesia merupakan salah satu dari 10 bahasa yang memiliki penutur paling banyak di dunia. Jadi menggunakan bahasa Indonesia itu tuh keren. Sebagai aksi dari langkah yang pertama, langkah yang kedua adalah gunakan bahasa Indonesia dalam setiap aktivitas media sosial kita secara menyeluruh. Entah itu dalam penulisan pesan, penulisan tahrir, ataupun penggunaan tanya. Langkah yang ketiga adalah manfaatkan media sosial untuk mengunggah karya sastra yang rencang bahasa miliki. Entah itu puisi, cerita pendek, kata-kata bijak, ataupun karya sastra lainnya. Dengan begitu, karya sastra yang rencang bahasa miliki akan lebih bisa dinikmati oleh banyak orang. Langkah yang keempat, berkecimpung dan terlibat langsung dalam dunia global merupakan suatu keharusan bagi kita saat ini. Namun bukan berarti bahwa hal tersebut bisa menjadi alasan bagi kita untuk meninggalkan budaya serta identitas yang kita miliki di tanah kelahiran. Dalam ranah bahasa, untuk meminimalisir terjadinya kelunturan budaya dan bahasa tersebut, rencang bahasa bisa berpatokan kepada Trigatra Bangun Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Itu tadi beberapa langkah yang bisa saya sampaikan untuk mengimplementasikan penggunaan bahasa dan sastra Indonesia dalam kehidupan bermedia sosial kita. Sebagai kaula muda, mari kita sama-sama gaungkan penggunaan bahasa dan sastra Indonesia dalam keseharian kita, dalam ranah apapun dan dalam kesempatan apapun, sehingga kita bisa mencapai pelaksanaan poin ketiga dari Sumpah Pemuda yang berisikan kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Salam literasi, salam rencang bahasa.